Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Moh Awang Nuryadin, SPD MPD, dengan NIM 255401110516. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 di LPTK FTIK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yakni SMP Negeri 1 Celuring. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8H dengan materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa, dan jenazah dengan subtema sholat jenazah. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik semua? Baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Kelas 8H yang luar biasa. Ayah tes dulu semangatnya. Gabul Paf. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kita awali setelah berdoa, kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud nasionalisme kepada negara Republik Indonesia. Silakan berdiri. Biarpun saya pergi jauh, ingatan hilang dari kamu. Yang ku cintai, aku walaupun banyak yang masuk bermain di orang, tetapi kamu dari rumahku, di sanalah aku rasa senang.
biarpun saya pergi jauh, tinggalkan hilang dari aku. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Ayah presensi dulu ya kehadirannya. Ainun Zulkarnain hadir. Asyifa Kansalika, Berlian Ayu, Cinta Sakina, Dirga Yusuf, Diksa, Gilang Restu, Gresia Naila, Iqbal Dwi, Lia Aulia, Muhammad Surya, Muhammad Dafa, Muhammad Faza, Muhammad Hafiz, Najwa, Nasya, Natasha, Nazwa, Nur Hidayah, Oci Dwi, Pedro, Ramadanti, Rengga, mau masuk. Oke, Rizky Ahnaf, Roben, Septiara, Sigit Dwi, Sri Asti, Tata Naufal, Vanessa, Yusron. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, kita akan meneruskan pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari di bab 4. Silakan bisa dibuka bukunya masing-masing. Buku paket, buku LKS, dan sumber bacaan yang lain silakan dibuka. Sudah semua? Ya. Untuk selain itu, ayah juga memaparkan di PPT, terlihat jelas ya gambarnya. Tidak ngeblur dari belakang? Jelas ya? Oke. Minggu lalu kita telah mempelajari terkait sholat gerhana dan sholat istisqa. Masih ingat sholat gerhana itu yang bagaimana? Coba jawab, oh silakan. Sholat gerhana yang dilakukan pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana itu sholat yang dilaksanakan ketika kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, benar. Untuk sholat istisqa, oh ya silakan. Sholat yang meminta hujan. Sholat untuk meminta hujan dalam kondisi kemarau, ya benar. Itulah sholat istisqa dan gerhana. Nah, pada pagi hari ini yang cukup cerah ini, kita nanti akan mempelajari tentang sholat jenazah. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan sholat jenazah anak-anak di rumahnya masing-masing? Di lingkungannya belum ya? Ya. Nah, yang kita pelajari nanti sholat jenazah diharapkan anak-anak pada pagi hari ini bisa memahami dan sekaligus nanti mempraktekkan sedikit terkait tata cara sholat jenazah. Mengapa sholat jenazah itu penting? Karena nanti kalian ini akan menjadi masyarakat, menjadi orang. Nah, sedangkan di situ kita juga hidup sosial ya. Nah, kita juga nanti ada peristiwa kematian. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus berperan dalamnya. Maka dari itu sholat jenazah ini penting untuk kita pelajari. Sholat jenazah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bisa berdiri dulu anak-anak. Silakan berdiri. Oke, halo.
Tangan kanan diangkat, diturunkan. Tangan kiri diangkat, diturunkan. Ini kelas 8H ya, yang luar biasa. Ayah mau tes semangatnya dengan yel-yel kalian. Hufflepuff. Oke, sekarang ingin untuk membakar semangat pada pagi hari ini, ayah punya tepuk yang kemarin viral kan apa? Tepuk Sakinah ya. Sekarang diganti karena kalian nanti belum waktunya, diganti tepuk A, I, U, E, O. Jadi gini, tepuk semangat A, I, U, E, O, semangat. Dapat dipahami? Oke, kita coba tepuk semangat A, I, U, E, O, semangat. 8 Hufflepuff. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, karena sudah semangat, ayah langsung masuk ke materi. Disimak di PPT terkait sholat jenazah. Tadi saya tanyakan ada yang belum mengikuti ya. Sholat jenazah itu adalah hukumnya apa, Rek? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang bagaimana? Apabila sudah dikerjakan sebagian orang muslim, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain atau wajib, maka setiap orang wajib melaksanakan. Ini sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan mendoakan muslim yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, ya jangan. Ya. Untuk syarat-syaratnya anak-anak bisa disimak di PPT. Jenazah adalah jenazah muslim. Kalau enggak muslim gimana ya? Tidak bisa. Jenazah yang harus sudah dimandikan dan dikasih kafan dan menghadap kiblat, kemudian menutup aurat dan ada orang yang menyolati. Untuk rukun-rukunnya anak-anak, ini rukun itu urutan ibadah yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka ibadahnya tidak sah ya. Yang pertama niat sholat jenazah. Yang kedua berdiri, kemudian takbirnya 4 kali, kemudian membaca Fatihah, terus membaca sholawat dan doa serta salam. Jadi sholat jenazah ini dalam kondisi berdiri, tidak ada ruko sujud seperti itu. Beda dengan sholat pada umumnya. Sebelum lanjut, dari sini ada ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan disimak video berikut. Apabila jemaah imam, bila jemaah daerah sudah ada sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khunta berkelamin 2. Imam Bujaironi dalam kitab Hasyiatul Bujaironi al-Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Subromalisi menjelaskan bahwa kepala mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Adapun mayat perempuan dan khunsa, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana pengamalan orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mensolati mayat laki-laki, kepala mayatnya diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan saat mensolati mayat perempuan dan khunsa, kepala mayatnya diletakkan di sebelah utara. Ini
Ya itu ya, terkait posisi mayat laki-laki dan perempuan. Dapat dipahami ya dari sini? Oke, bisa dilanjut? Oke. Yang umum dilakukan di masyarakat yang mensolati mayit baik laki-laki maupun perempuan dengan meletakkan kepala mayitnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidaklah menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Bujairami di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun beliau tidak menyatakan pelarangannya. Kedua, disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayit apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mensolati jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat si mayit. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mensolati jenazah seorang diri, tidak berjamaah. Sedangkan bagi makmum berdiri di belakang imam sebagaimana layaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat muslim hafizahumullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibn Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Sebagaimana niat pada sholat fardu, berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, ya, berikut sholat jenazah untuk mayat laki-laki tapi sendirian. Terlihat jelas ya. Jadi niatnya itu di dalam diucapkan, kemudian di dalam hati, kemudian bersama dengan takbiratul ihram. Jadi untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayatin lillahi ta'ala. Ayo kita bersama-sama melafalkannya. 1, 2, 3. Usolli ala Allahu Akbar. Oke, lanjut. Fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'an takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Nah, ini bedanya laki-laki, jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kalau yang laki-laki ala hadal mayyiti, kalau yang perempuan hadhil mayyitati. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Ayo kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Usolli Oke, bagus, sip. Niatnya seperti berikut. Usolli ala arba'an takbiratin fardhu kifayatin. Mengetahui jenis fardu karena seorang tidak mampu ketika membaca takbir sebagaimana kesunahan saat sholat 5 waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah seperti pada umumnya. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, takbiratul ihram. Disunahkan menurunkan suara dalam membaca surat Al-Fatihah sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun surat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul ashab, pendapat terkuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap berat. 6. Membaca sholawat.
Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setelah membaca Fatihah, kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah itu membaca sholawat. Minimal sholawatnya seperti ini anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya sebagai berikut. Bacaan sholawat 5 waktu yang ada. Ya, sholawat tadi yang sudah sah. Kemudian kalau pengen lengkap, sholawat Ibrahimiyah seperti yang kalian baca ketika sholat di tasyahud akhir. Ayo kita bersama-sama melafalkannya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Ya, itu sholawat. Ini bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah setelah sholawat, takbir yang ketiga itu mendoakan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Doanya sebagai berikut anak-anak. Ya. Allah. Kalau yang jenazahnya laki-laki, maka pakai lahu, Allahumma gfir lahu. Diingat-ingat ya. Kalau yang perempuan, Gfir lahu. Artinya, ya Allah ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika disimak di PPT video. Kalau yang perempuan, Allahumma gfir laha. Jadi semua doanya itu laha, laha, laha. Kalau per laki-laki pakai lahu, lahu terus. Allahumma gfir lahu. Ketika jenazah laki-laki, gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pada umumnya orang-orang itu pakai ini lah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ayo kita bersama-sama melafalkan doa untuk mayat laki-laki. 1, 2, 3. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau yang perempuan, mayat perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. 1, 2, 3. Allahumma gfir laha. Ya, itu cukup, boleh. Ini sudah. Sembilan takbir yang keempat. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Setelah takbir yang keempat ada doa lagi, Rek. Silakan disimak. Untuk jenazah laki-laki. Yang laki-laki seperti yang saya sampaikan tadi pakai hu. Kalau perempuan pakai ha. Doa yang setelah takbir yang keempat berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana
walaha. Dapat dipahami? Oke, ayo kita coba membaca doa setelah takbiran keempat untuk jenazah laki-laki. 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk yang perempuan, mayat perempuan. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Dihafalkan ya anak-anak ya? Ya, mudah kok. Kemudian setelah takbiran keempat, takbir keempat ini dilakukan setelah melaksanakan doa yang persis seperti cara pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca salam secara sempurna. Setelah takbiran keempat membaca salam. Salamnya berbeda dengan sholat biasa, sholat 5 waktu atau sholat sunnah ya. Kalau sholat jenazah itu salamnya sempurna, kompleks rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena ini mendoakan si mayit. Dapat dipahami? Mari kita coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi demonstrasi sholat jenazah. Tata caranya anak-anak. Oke. Dari sini mungkin ada yang belum paham. Kok sepertinya ini mulai anggap-anggap. Boleh berdiri lagi anak-anak? Boleh berdiri lagi. Oke. Tadi sudah tepuk semangat. Sekarang konsentrasi. Konsentrasi. Ini berapa anak-anak? Kalau ini, yang ini. Nah, kalau ini, yang ini. 1. Oke. Belum konsentrasi. Tepuk semangat. A. Semangat. Gabul paf. Oke, anak-anak, ayah punya teman namanya Marina. Marina itu cewek atau cowok? Cewek. Marina itu suka menari, tapi anehnya Marina itu menarinya di atas menara. Jadi nanti ini untuk mengasah konsentrasi. Jadi Marina menari di atas menara. Kalau Marina gini, kalau menari gini, kalau di atas menara gini. Dapat dipahami? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina di atas menari. Di atas Marina menari. Ayo, oke, konsentrasi. Gabel paf. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Di atas Marina. Marina di atas menara. Menari Marina di atas menari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik, sudah semangat lagi ya, kembali semuanya. Sudah, oke. Tadi sudah menonton video terkait sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu berdiri, tidak ada rukuk dan sujud. Kemudian takbirnya berapa kali? 4 kali menghadap ke kiblat. Mayatnya berada di depan atau di belakang? Ya, harus di depan. Bisa kita praktekkan sebentar? Oke, silakan semuanya berdiri. Jadi sekarang kita latihan untuk sholat mayit laki-laki ya. Jadi usolli ala hadal mayyiti
arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu sholat sendirian. Oke, 1, 2, 3. Usolli ala Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat yang lengkap ya, yang Ibrahimiyah ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Oke, diulangi. 1, 2, 3. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Doanya ini. 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Perhatikan anak-anak untuk salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi noleh ketika lafal tuh ya, kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami? Kita coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu tadi tutorial atau tata cara sholat jenazah. Kemudian anak-anak, setiap ibadah itu pasti ada hikmahnya ya, ada keutamaan. Jadi ada nilai-nilai positif yang kita ambil dari sebuah ibadah. Untuk sholat jenazah ini, keutamanya apa? Yang pertama, jelas mendapatkan pahala. Yang kedua, memperkuat persaudaraan. Yang ketiga adalah pengingat sebagai kematian. Ingat, kita nanti endingnya akan meninggal. Semua yang diciptakan Allah pasti akan meninggal. Dan memperluas sosial, karena kita akan hidup sosial, tidak bisa individu. Baik anak-anak, itu tadi materi yang saya sampaikan terkait sholat jenazah. Sebelum lanjut ke pengerjaan latihan, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Gimana? Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asifa yang dari pertanyaan. Fardhu kifayah. Jadi fardhu kifayah itu
kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian muslim, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya, seperti sholat jenazah. Lah, sholat jenazah rek, kifayah jenazah itu rek, tidak hanya sholat aja, jadi ada kewajiban kifayah orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, dalam tanda kutip umat Islam. Ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah memandikan, adus dulu, mandi dulu. Bahasa Inggris apa? Siram coba. Bahasa Inggrisnya mandi. Bos. Tekbat. Tekbat peran. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Setelah mandi pakai baju, mayatnya harus diberi baju dikafani. Yang ketiga adalah menyolatkan. Yang keempat adalah menguburkan. Dapat dipahami? Jadi kewajiban orang muslim yang masih hidup kepada orang yang meninggal, fardu kifayah itu ada 4. Memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Kalau sudah dikerjakan sebagian orang, maka yang lain tidak wajib melaksanakan. Tetapi kalau yang tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya menanggung dosa. Dapat dipahami? Dapat dipahami yang lain? Oke. Double fuf. Keras. Tanpa kata. Oke. Baik anak-anak, ini sudah per kelompok ya, ayah bagi ya tadi. Jadi di sini ayah memiliki lembaran LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti setiap kelompok mendiskusikan, menjawab soalnya, dan nanti presentasi di depan. Tidak usah takut, tidak usah berdek, biasa saja, berani tampil, berani. Ingat, kalian ini sekolah untuk belajar. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang takut menjadi berani. Jadi yang awalnya introvert menjadi extrovert, powerful. Oke. Ada 8 kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Katut. Oh iya. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. 7. 8. Silakan didiskusikan, kemudian menjawab pertanyaan, dan nanti satu kelompok maju. Gimana, mudah? Ya, alhamdulillah. Belum? Ya. Dicari di buku bisa, memakai sumber belajar yang lain bisa. Kerja kelompok sebagai wujud kolaborasi ya. Ya, siap. Dicari di buku, diskusi dengan teman, saling bertukar pengetahuan. Ada kesulitan? Ya, sip.
Hit. Hit. Baik anak-anak, sudah selesai semua pengerjaannya? Oke, alhamdulillah. Silakan mulai yang mana urut aja ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan di sana aja biar nggak ketutup ininya. Lewat situ nggak apa-apa. Kalian memperkenalkan diri dari kelompok berapa, kemudian langsung menyampaikan materi, tidak perlu nama. Salam dulu tapi. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Agak ke sana, Rek, biar nggak kena silau ini. Terus maju satu langkah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, sebutkan syarat dan rukun salat jenazah. Syarat 1, beragama Islam. 2, jasad jenazah ada di tempat. 3, kematiannya disebabkan kecelakaan yang menghasilkan badan tubuhnya. Tidaklah sebagian besar anggota tubuh jenazah dan anggota. 3, jenazah itu berdiri. 4, jenazah meninggal dunia bukan karena mati sendiri. Nomor 2, semakin jenazah untuk laki-laki beserta anak. 9, golongan negatif. Misalnya adalah ada mayiti adalah takbiratul fardhu kifayati istilah ta'ala. Artinya saya niat salat atas mayat ini takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Tiga, tulisan salat jenazah untuk mayat yang beserta anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat surat atas mayat ini 4 hadis fardu kifayah karena Allah. Keempat, apa saja ibadah dari pelaksanaan sholat jenazah meningkatkan kepedulian kepada sesama dengan menyerahkan sebagai perilaku beragama sebagai introspeksi diri bahwa anak dari laki berbeda dan meninggal dunia, memuliakan bersama manusia salah satu dengan mengalami jenazah. Kemudian dari kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang luar biasa mempresentasikan ya. Oke, setelah kelompok 1 sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Agak maju Nana, agak maju hop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, sebutkan syarat pendukung sholat jenazah. Syarat umat muslim memandikan dan mengkafani, menghadap kiblat dan menutup aurat. Untuk niat berdiri, takbir 4 kali. Takbir pertama surat Al-Fatihah, takbir kedua doa jenazah, takbir ketiga sholawat, takbir keempat doa umum, lalu salam. Alhamdulillah diwariskan yang sholat jenazah dengan laki-laki beserta anak.
Ketiga, kesulitan yang mengakibatkan untuk perempuan bersama akibat. Salli ala nabi Muhammad arba'at nafsi wa bihamdihi supaya tidak. Saya lihat sholat dan sesuai diri maka takut fardu kifayah karena Allah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Baik anak-anak, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan dengan yang luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita pada hampir di penghujung materi terkait kesimpulan. Jadi sebelum saya menyimpulkan, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan apa sih sholat jenazah itu dan mungkin keutamaannya. Oh ya, silakan sedikit. Gimana kesimpulannya? Di situ aja, ya perlu. Ya, di situ aja. Sebenarnya sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang meninggal. Ya. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk sedikit. Ya, jadi kesimpulannya dari yang kita pelajari pada pagi hari ini bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah dan kita sebagai umat muslim melaksanakannya harus dengan tata cara syariat yang sudah ada. Kemudian sholat jenazah juga bentuk kita kepedulian sosial kepada masyarakat dan itu juga sebagai mengingat kita terkait kematian. Dapat dipahami anak-anak? Idhabul maaf. Oke anak-anak, untuk saat ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sini ayah memiliki kertas 2 warna. Ini namanya apa? Sticky note. Ya. Refleksinya silakan nanti kalian tulis apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ditulis dan nanti ditempelkan di depan. Mulai dari materi apa yang menarik, kemudian materi apa yang sudah dipahami, kemudian perasaannya kalian bagaimana, kemudian ada perubahan nggak pada diri kalian setelah ayah terangkan materi ini, dan hal apa yang akan Anda pelajari ketika kalian menyelesaikan pembelajaran ini. Dapat dipahami? Oke, jadi satu-satu dibagikan berkelompok. Nggak usah. Silakan kalian tulis dan nanti ditempelkan di pohon refleksi. Hal menarik apa yang
kalian pelajari hari ini, materi apa yang membingungkan, pengalaman apa, dan seterusnya. Ya sudah, bisa langsung ditempelkan di pohon refleksi. Tidak perlu ditulis nama, cukup pendapat kalian, komentar kalian dengan hati yang paling tulus. Bisa langsung, silakan. Maju. Di ininya ya, daunnya. Ayo, silakan. Ayo maju, Rek. Diutamakan di pohonnya. Nah. Awas nyampar son. Wah, luar biasa. Komentar-komentar yang sangat menarik. Lagi neng awan ngawang-ngawang nih. Kumpul. Ya. Ya, bisa. Sip. Terima kasih atas komentarnya. Ini nanti akan menjadi bahannya ayah untuk perbaikan, untuk peningkatan ke depan, dan kita semua nanti juga dapat diberikan kemanfaatannya. Ada yang belum? Oh, sudah. Oh, refleksi sudah, kemudian di akhir ayah tekankan lagi bahwasanya setelah mempelajari ini diharapkan anak-anak bisa menerapkannya di lingkungan sekitarnya ya. Bisa? Bismillah. Pada pagi hari ini senang ya ketika ayah memberikan materi. Ya, dengan kesenangan ini diharapkan senang ilmunya dan nanti tidak usah takut, tidak usah khawatir ketika praktek sholat jenazah di lingkungannya masing-masing. Untuk minggu depan anak-anak, pertemuan yang akan datang kita akan penilaian sholat jenazah. Jadi sekarang materi dan praktek latihan, untuk minggu depan kita akan asesmen praktek. Maka dari itu mulai sekarang disiapkan, dihafalkan niatnya, bacaannya, dan gerakannya. Nanti prakteknya secara berkelompok. Siap? Nah, bismillah. Habul fuf. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Maka dari itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini biar ilmunya bermanfaat dan kita nanti juga mendapatkan hikmahnya, mari kita berdoa setelah belajar dengan mengucap alhamdulillah dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah.
Birabbil alamin. Dua setelah belajar. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu minggu depan dengan asesmen praktek sholat jenazah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensaring SMP Negeri 1 Celuring Jaya. Double puff. Tepuk tangan untuk kita semua.